Woi, sini bang. Halo guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi sama gue Mahtum. Gue salah arah tadi. Kenapa ya? Anyway, gue sekarang lagi mau nge-refreshment ya, men. Yoi. Karena ada alasan tertentu. Apa itu? Check this out. Nah guys, sekarang gue mau nge-review nih. Sebenarnya ini review ulang ya. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena gue sama kameramen gue rada bingung nih. Ini mobil, terutama yang ini adalah Suzuki XL7 Alpha Hybrid. Warnanya Savana Ivory. Ivory Savana. Ivory Savana. Savana Ivory. Ah, terserah lu lah. Tapi yang warna ini, gue nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman juga kalau nyari-nyari kemana-mana agak susah ya, men. Yoi. Ini mobil paling dicari nih. Terutama yang warna ini. Bahkan di acara kemarin tuh, acara apa ya? Gias ya, men. Yoi. Wah, itu sold out-nya gede-gedean dan rata-rata nyarinya warna ini. Dan ini ada warnanya. Anyway, ini mau mobil test drive sebenarnya. Tapi kalau ada yang mau warna ini, nyari di mana-mana nggak ada, mungkin bisa ke sini ya. Kita lagi ada di Suzuki SPT Pulau Gadung. Di Jalan Raya Bekasi, patokannya seberang Terminal Pulau Gadung. Nanti bisa ketemuan aja sama Om Alfred, nanti bisa dibantu gitu ya. Ini mobil harganya 304.900.000, OTR plat B. Nah, yang mau kita bahas pertama, kita klasifikasiin dulu. Yang pertama adalah desain eksterior. Desain eksteriornya menurut gue jadi salah satu faktor kenapa ini mobil banyak banget dicari. Lu bisa lihat aja langsung. Dari bagian depan nih, desain lampunya. Ya sekarang kan model lampunya memang dibikin yang agak pipih ya. Maksudnya bukan yang gede-gede gitu, tipis-tipis. Belum ditambah ke bagian tengah, model grillnya kan sekarang model baru ya. Dipalang dua gini, terus black glossy gitu. Ada glossy-glossyannya, terus ada logo Suzuki besar. Bahkan logo Suzuki-nya lebih besar dari yang model lama. Bahkan sampai ke bagian bawah tuh. Gradasinya menurut gua bagus gitu. Ya di warna lain juga bagus sih. Karena kalau ngomongin warna kan ini ngomongin selera ya. Tapi nggak tahu kenapa perpaduan warna ini menurut gua masuk banget. Dan ini yang jadi salah satu alasan mungkin kenapa XL7 Alpha, terutama yang warna ini ya, yang si Ivory ini penjualannya gila. Sampai bahkan orang sedia mau gitu untuk waiting list gitu nungguin. Kita masih ngomongin desain eksteriornya ya. Tuh, secara overview aja lo lihat. Ya ini abaikan ya tulisan New XL7 Hybridnya ini, karena ini kan mobil test drive jadi pasti banyak tulisan-tulisan gitu. Tapi aslinya nanti dia polos. Jadi permainan warna antara hitam kan atasnya dibikin ini ya, dia two-tone gitu ya. Atasnya dibikin hitam, di blackout. Bawahnya baru warna bodinya yang Ivory ini. Terus permainan over fendernya juga hitam. Terus di bawahnya ada side skirt gitu warna silver glossy, ada add-on juga. Nyambung gitu di over fender. Yang bikin ini mobil jadi lebih atraktif adalah yaitu tadi permainan two-tone dari si bagian atasnya di blackout. Terus warnanya ini juga menurut gue masuk banget sama hitam, karena mungkin orang sekarang udah pada bosen sama warna kayak putih silver yang biasa-biasa gitu ya. Desainnya menurut gue kelihatan banget SUV-nya ya, ada roof rail, terus velgnya juga, desain velgnya sekarang modelnya di blackout gini ya. Jadi perpaduan warnanya, gradasi warnanya menurut gue jadi lebih main. Belum lagi di bagian atasnya sini nih, di bagian belakang dia di ini ya, nggak full hitam sampai sini, jadi kayak dibikin semi floating gitu di bagian belakangnya. Terus lampu stop lampnya tuh nyampe ke samping, walaupun yang nyala di bagian belakangnya aja, tapi bagian samping masih ada dove lampunya nyampe ke sini. Menurut gua jadi tampilannya jadi kelihatan lebih menarik gitu. Banyak aksen-aksen chrome juga di bagian pintu. Nah, desain eksteriornya di bagian belakang juga menurut gua menarik sekali. Di bagian atas roof spoilernya ini nih kayak gini nih, detail-detail kecil seperti ini nih. Ini kan hitam sebenarnya warnanya, tapi dikasih di ujungnya dikasih silver-silveran gini nih. Terus permainan desain lampunya sampai ke bagian bawah ada underguard juga, dan masih make permainan warna-warna yang serasi dengan bagian samping ya, ada hitam dove dan ada silver ya. Jadi menurut gua bagus. Sekarang kita ke bagian desain interior, kita lihat yuk. Desainnya menurut gua oke ya. Jadi dia kayak model ini ya layer sih, tapi bukan layer yang berundak-undak sampai ke depan gitu, enggak juga sih. Ada tambahan ini nih yang bikin jadi lebih elegan, lebih mewah, karena kan XL7 Alpha itu varian tertinggi ya dari XL7. Jadi ada tambah-tambahan ini nih kayak wood panel ya. Apa carcoal? Ya carcoal ya. Ya tapi modelnya yang kayak begitu ya. Terus ada list juga tuh. Sampai ke bagian door trim pintu juga sama ya, walaupun di sini masih banyak didominasi sama bagian plastik-plastik ya. Tapi ada bahan-bahan yang fabric gitu nih, yang soft untuk menyangga siku kita tuh di bagian sini, di armrestnya. Terus desain dari setirnya salah satu yang menurut gua oke gitu dari XL7,
Ya ini desain setirnya tuh flat bottom gitu. Udah dipakein kulit juga, pakai jahit-jahitan asli. Terus kan ini karena nggak kelihatan ya, karena udah dipakein sarung jok nih, ya namanya mobil test drive. Tapi aslinya tuh dia ada perpaduan antara bahan fabric sama ada kulit-kulitan di bagian sampingnya aja, jadi nggak full kulit. Ya plus minus ya. Kalau full kulit, sometimes ada yang bilang joknya jadi lebih panas, tapi lebih aman kalau ketumpahan air dan lain-lain gitu. Nah kalau bahan yang fabric, bagusnya dia nggak panas. Tapi minusnya ya kalau ada yang tumpah dan lain-lain itu agak ribet gitu sih. Nah guys, tadi kan ngomongin desain udah. Gua rasa secara desain lu sama gue sama lah approve lah. Kenapa ini mobil memang akhirnya banyak yang suka? Ya itu tadi menurut gue memang menarik ya. Sekarang ngomongin faktor kedua kayaknya masalah engine. Kita bahas engine ya men. Ini mobil engine-nya dia pakai 1500 cc 4 silinder DOHC. Powernya itu dia di 105 PS di 138 Nm. Ya itu cukup lah untuk mobil keluarga low SUV kayak gini, pakai dalam kota, pakai luar kota itu masih oke-oke aja. Apalagi sekarang dia sudah disupport juga pakai konsep hybrid. Sistem hybrid sudah masuk di sini, mild hybrid sih sebenarnya lebih tepatnya. Jadi bukan yang full ya, tapi sedikit banyak itu membantu untuk membuat atau menambah efisiensi dari bahan bakar yang digunakan ketika lo pakai mobil ini ya. Terutama ketika di kondisi yang stop and go. Gue garis bawahi lagi, ketika di kondisi stop and go itu akan sangat ngaruh. Dan di fase-fase awal tarikan ya men, itu lebih membantu juga. Ada tarikan lebih kerasa gitu, karena dia dibantu oleh apa tuh, ISG ya? ISG, Integrated Starter Generator. Jadi itu salah satu benefit tambahan ketika mobil ini ditambahin teknologi hybrid yang tadi tuh. Itu salah satunya mungkin ya, karena tidak semua mobil low SUV atau MPV, ataupun kalau kita nggak usah ngomongin MPV atau SUV dah, mobil seharga ini yang dipakein even itu cuman mild hybrid, kayaknya cuman ini ya, cuma ini belum ada lagi. Mungkin itu jadi salah satu faktor alasan juga, tapi menurut gua itu improvement, keren-keren aja. Terus dari fitur dan dari fleksibilitas, dimensi dan lain-lain juga masih banyak sebenarnya. Tapi kita mau tanya dulu aja sama Om Alfred tentang mobil ini. Kalau ready kayaknya banyak yang mau deh. Yuk. Nah guys, ini adalah waktunya promo sama Om Alfred. Wih, mantap Om. Si anak tambah pusat. keren aja Om. Wih, saja. Anak pusat nih, jualannya lagi banyak nih. Tiap Aduh. ketemu jualan lu banyak mulu Om. Ya, nonton informatif mulu teman-teman ya jadi gitu. penjilat. Langsung aja Om, tadi gua lagi nge-review nih XL7 Alpha yang Ivory nih. Waduh Om. Kasih gua promo bagusnya Om. Gua mau nanya aja lah, diskon. Diskon? Heeh. Kita bisa di-compare diskon dari dealer cabang manapun. Karena kita di pusat Om. wah, gua tahu pasti jawabannya itu. Jadi, rumornya di pusat itu diskonnya emang selalu yang terbesar. No gimmick Om. Karena ini pusat se-Indonesia ya. Iya Om, ini Suzuki pusat Indonesia Om. Jadi Indonesia, Suzuki pusatnya ada di sini, Di Pulau Gadung Om. Pulau Gadung. Katanya dari sini juga ke Jepang lebih dekat ya. Deket banget Om. Jadi kalau teman-teman punya, ada yang bilang diskon sekian, jangan bilang gede dulu sampai nanya Om Alfred. Betul Om. Kita diskon no gimmick Om. Bisa digaransi paling gede di sini gitu ya. Betul Om. Wah, oke lah. Udah fix pokoknya. Diskon paling gede. Kredit, ngomongin kredit Om. Data belok-belok, Yang menikung, yang menukik bisa Alfred bantu. puter balik, Betul Om. bisa. Terus apa lagi promonya? Banyak Kredit. banget Om. DP. DP bisa 0%. Which is itu tanpa DP berarti? 0% tanpa DP Om. Oke, terus Tadi DP 0%. Iya. Bunga juga bisa 0% Om. tanpa bunga? Tanpa bunga. Tanpa DP, tanpa bunga. Nah. Ini ada tanpa angsuran? Nggak ada? Nggak ada itu Om. Ada dong. Beli cash, Om. Ya, itu. Jadi banyak kan pilihan? Banyak Om. Tanpa tinggal DP pilih. bisa, Nah, tanpa bunga bisa, Betul. tanpa angsuran bisa. Betul. Nah, di Om Alfred bisa kan? Bisa Tuh, gua dong. kasih tuh masukan Iya. tuh ya. Tuh, jadi dia bisa, semuanya bisa ya, semua aman konsep. Om. Oke, keren juga nih. Tenor. 8 tahun Om. Lama banget. Oke, terus apa lagi Om? Ini kan konvensional bisa juga Bang. Bank Syariah Bank Syariah bisa. bisa Om, aman. Jadi sekarang udah nggak ada batasan ya. Jadi maksudnya kalau mau pakai syariah atau konvensional juga bisa gitu. Bisa, Om. Kadang kan orang beberapa dealer kadang suka nggak mau kalau pakai syariah. Alasannya nggak kerjasama lah inilah Pusat itu. Om kita Om. Oh pusat Om bisa ya. Aman Om. Pusat lagi. Bagi teman-teman ASN bisa juga Om. Ada Kenapa paket tersendiri Om. Khusus ASN. Betul Om. Kenapa? Kalau Alfred aja Om. Wah. Jadi buat teman-teman yang sudah berbahagia karena menjadi ASN, Nah, dibahagiain lagi sama Om Alfred karena Ah. dapat promo khusus. Promo khususnya apa? Telepon dia. gitu Gitu. Om.
Unitnya juga ready nih. Ready om. Ini warna ini nih. Om, pusat om. Oh. Jangan bilang ready atau enggak om. Di notice ya, sekali lagi buat teman-teman yang lagi cari XL7 Alpha terutama yang warna ivory, ketika di mana-mana sudah nggak ada stoknya, di sini ada. Ada om. Oke. Nah, nice. Nah, teman-teman kalau mau tukar tambah, mungkin udah punya mobil yang lama, mau ganti mobil Suzuki yang baru, mau jual mobil lamanya bisa bantu ya. Bisa om. Itu Ya. namanya kita pakai trade in. Trade in, resmi ya. Resmi. Bawa ke sini. Bawa ke sini om. Atau difoto dulu boleh kali ya? Boleh om. Biar Foto simple. semuanya. Atau teman-teman pun mau di rumah juga bisa om. Sekalian bawain mobil test drive ya. Betul om. Jadi karena nggak harus test drive di sini, jadi Om Alfred bisa datang ke sana, Nggak perlu om. bisa sambil ngecek mobil lamanya juga Betul, ya. Om. Terus katanya dapat tambahan lagi apa ya? Nah itu dia yang mau diomongin om. Apa tuh? Penasaran kan? Iya. Call Alfred om. Jadi kalau tukar tambah ada itu lagi, ada Aduh, sesuatu lagi. Ada om. Nggak boleh kasih tahu. Tapi tukar tambahnya juga bebas om. Pakai merek apapun ke Suzuki. Nggak harus Suzuki ke Oh, Suzuki. nggak harus Suzuki ya? Nggak harus om. Mungkin- Kita kan nggak bisa memaksakan juga om. Ya oke lah, mungkin kalau mau jual contoh mungkin Dari gua brand nih, gua lain. punya Lamborghini gitu. Nah itu Mau om. beli Alfa boleh? Wah boleh banget om. Iya kan boleh dong. Boleh om. Atau dari 2 pintu ke 2 pintu mau beli pick up, Boleh om. karena DP-nya juga bisa menarik. Nah itu dia om. Untuk pick up teman-teman nggak perlu khawatir. Heeh. DP suka-suka Alfred kasih. Suka-suka. Suka-suka. Berapa? Teman-teman maunya berapa? Suka-suka aja. Suka-suka om. Sampai nggak disebutin ya, suka-suka Nah aja. itu dia om. Anak pusat. Anak pusat om. Oke, ada lagi nggak? Ada om, pokoknya kalau kenapa-napa teman-teman tinggal call Alfred karena Alfred juga siap buat compare om. Compare harga, compare diskon, Compare hitungan ya, compare hitungan semuanya om. Yang soal compare-compare lah. boleh diadu lah. Boleh diadu dan Alfred kasih itu bukannya gimmick om. Yang Alfred kasih diskon nanti itu 90% pasti om. Nah, ketersediaan unit deh, ini kan pusat nih, Betul om. mengklaim paling lengkap di antara tempat-tempat yang lain. Iyalah om. Apakah benar? Oh itu bener apa adanya om. Unit yang susah, Betul om. apa contohnya? Banyak om kita Suzuki Jimny, Heeh, Grand Vitara, Baleno, itu ready tuh. ready om. Nah, Om, kalau teman-teman mau lihat katalog digital dulu, mau lihat gambar-gambar dulu, boleh nggak? Boleh om. Di Di IG Alfred Suzuki Mobil _ Indonesia. itu lengkap lah ya. Itu bukan digital aja om. Apa? Banyak nanti Alfred udah jualan apa aja. Oh iya, itu penting juga tuh. Jadi lu kalau mau lihat kredibilitas dari seorang sales, Nah itu dia tuh. udah jualan berapa banyak, jualannya apa aja tuh bisa dilihat dari sosmed pribadinya dia. Betul, Lu Om. kunjungin aja, lu Betul, lihat dia jualannya sebanyak apa. Gitu ya Om? Betul om. Wih, mau pamer intinya. Oke lah, intinya kalau teman-teman penasaran promonya mau apa lagi karena masih banyak katanya, langsung Banyak kontak Om banget, Om. Alfred aja, telepon boleh, WA boleh gitu Om ya. Siap om. Gue mau lanjut lagi. Oke om. Makasih banyak, Thank you Om. banyak om. Ditunggu telepon sama WA-nya ya Om. Siap. Kita lanjut lagi guys. Nah guys, sekarang kita mau bahas fitur dari eksteriornya dulu. Kita bedah lah part by part biar enak. Ini dari bagian depan dulu deh. Bagian depan fitur yang menurut gua oke lah gitu, ditonjolin. Lampunya sudah LED, multi reflektor, dia konsepnya yang seamless juga, jadi sudah kekinian banget. Terus belum lagi dia ditambahin di RL juga sudah lengkap. Terus dia sudah auto ya men? Auto. Jadi enak lah, lu nggak perlu sering-sering mainin tuas, lu taruh di auto aja. Kalau siang juga dia nggak bakal hidup, tapi kalau gelap atau malam atau lu masuk terowongan gitu dia akan nyala sendiri juga. Jadi sebenarnya lebih gampang ya. Pengoperasiannya juga lebih mudah, juga sudah sangat dibantu oleh sistem. Itu salah satu yang menurut gue jadi fitur menarik. Nah kalau bagian samping nih, ya kita harus sebutin juga sih, dia sudah pakai cakram, ABS, ABD. Ini juga sudah auto folding, sudah elektrik pastinya, jadi sudah lengkap. Sudah smart entry juga di sini tuh, dia sudah keyless ya. Nah di bagian belakang, semuanya sudah lengkap ya. Ini ada high mode stop lamp, terus stop lampnya juga udah pakai LED bar, yang tadi gue bilang sangat ikonik juga. Terus ada kamera, dan kameranya untuk XL7 Alpha ada 2, satu kamera mundur, satu kamera mundur. Wah, sama dong. Nggak, jadi satu kamera itu untuk apa namanya, smart mirror di dalam, nanti kita liatin. Terus ada sensor parkir. Oh iya, kacanya juga sudah pakai defogger. Terus, nah ini orang tuh kadang masih belum notice ya. Ini lampu kecil di atas tuh high mode stop lamp, fungsinya apa? Kan ada lampu di sini. Kenapa men? Kenapa bang? Gue nanya, lo nanya lagi. Jadi kenapa namanya high mode stop lamp ditaruh di atas? Tujuannya adalah untuk keselamatan juga. Karena kalau di belakang lo mobil-mobil yang gede, mobil-mobil yang tinggi, cenderung ini takutnya nggak kelihatan nih stop lamp yang di bawah. Makanya ditaruh juga stop lamp di atas untuk menghindari tabrak dari belakang. Karena takutnya lampu rem yang di bawah-bawah ini tuh nggak kelihatan sama dia. Nah ini yang jadi indikatornya gitu. Ini penyelamat juga nih kecil-kecil.
Sekarang kita lihat fitur di bagian interior. Kita lagi mau ngomongin fitur di interior nih yang kita bisa rasain apa. Ini yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh juga, nomor gua ada di deskripsi. All produk silakan aja. Setir dulu men. Karena setirnya menurut gua menarik, jadi gua bahas setirnya. Dia udah pakai cruise control. Jadi enak lah gitu, lu nggak harus ngegas, lu bisa mainin dari sini. Di kecepatan tertentu dia akan mengunci. Biasanya di jalan tol dipakainya ya. Bagus. Terus di bagian sini steering switch-nya untuk mengatur audio. Terus di bawahnya ada Bluetooth dan teleponi. Itu lampunya yang tadi gue bilang sudah auto juga. Nah terus di bagian sebelah kanan sini nih ada banyak konsol nih. Dia ada manual leveling. Jadi lampunya itu yang tadi gue bilang di bagian depannya sudah LED multi reflektor. Dia bisa diatur tuh arah ketinggiannya dari sini secara manual. Lalu ada electric stability program di sini nih. Untuk matiinnya ada di sini juga. Bikin mobilnya jadi lebih stabil. Terus ada automatic idling start stop yang bisa bikin mobilnya jadi mati tuh mesinnya ketika berhenti sebentar-sebentar untuk menghemat bahan bakar. Nanti digas jadi langsung hidup lagi. Canggih ya. Terus ada engine start stop di bagian sini. Nah, ini untuk pengaturan power window dan spion. Nah, speedometernya karena dia hybrid, sebenarnya sih speedometernya standar ya biasa, tapi dia karena hybrid jadi ada MID gede di bagian tengah sebagai indikator hybrid dan beberapa informasi lainnya. Jadi kayak model alur alur tenaga ya. Yoi. Kayak untuk pakai engine atau motor listrik atau baterai ada di sini. Bahkan nanti konsumsi baterainya juga kelihatan dari sini nih. Ada berapa bar lagi gitu kelihatan. Jadi sudah jelas banget di situ ya. Nah terus audionya men. Audionya juga sudah lengkap sih sebenarnya. Bentar. Tuh, untuk pengaturannya dia ada Carbit Link. Carbit Link ini salah satu aplikasi yang menghubungkan smartphone kita sama audio, sama head unit. Karena itu yang paling penting sebenarnya dari semua head unit. Ketika lu pakai head unit pasti yang ditanya konekin ke handphone dong. Alah, udah pasti begitu. Yang lainnya mah ya standar lah ya, radio, telepon, USB, AUX gitu-gitu. AC-nya sudah auto climate. Jadi sekali pencet langsung ngatur suhu ke yang paling dingin dengan fan yang paling gede. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Nice. Dan dia sudah double blower ya, pasti sampai ke bagian belakang. Apalagi ya men? Nah ini salah satu yang gua suka juga. Jadi cup holder di bagian sini, di bagian tengah. Dia tuh terintegrasi sama AC, jadi ada kisi-kisi AC-nya. Kalau lu buka, dia akan mengalirkan udara dingin nih ke cup holder. Jadi ketika lu naruh minuman dingin, ya sedikit banyak hanya akan membantu bikin minuman itu tetap dingin dan nggak bakal habis-habis kalau nggak diminum. Nah terus di sini juga ada power outlet nih. Dia 12 volt 120 watt. Kalau ngomongin chargeran ya sebenarnya udah lengkap banget. Baris pertama, kedua dan ketiga semuanya ada colokan. Jadi nggak usah takut nggak bisa ngecas karena udah lengkap tuh. Kalau colokan sampai ke baris ketiga semuanya ada. Nah yang menarik lagi dari XL7 Alpha ya ini sebenarnya nih Smart mirror-nya nih. Nah ini bagian sini untuk mengatur arahnya nih. Ini kan kamera belakang, ini kamera depan. Kalau mau dua-duanya, nah depan belakang bingung. Waduh, yang depan mana nih? Belakang. Nggak, tapi kan nanti lo tau lah kalau pas jalan ya. Begitu. Jadi enak nih. Kelihatan semua. Tapi kalau lu nggak suka pakai kamera, mau pakai kaca biasa aja bisa dimatiin, nanti kelihatan. Gitu. Mungkin lu yang nggak suka kamera gitu ya. Nah terus dia juga udah otomatis ngerekam sebagai dashcam. Itu bagus sebenarnya untuk keamanan. Jadi amit-amit terjadi apa-apa ini bisa jadi bukti yang otentik. Otentik. Nah berikutnya yang penting juga adalah fitur keselamatannya nih. Fitur keselamatannya menurut gue sih oke ya. Selain tadi kita udah sebutin ya, ada ABS, ABD kayak gitu-gitu ya. Yoi. Ada ESP, Electronic Stability Program, ada juga Hill Hold Control, atau mungkin bisa disebut juga Hill Start Assist, yang bikin mobil lu nggak mundur ke belakang di tanjakan ketika berhenti. Dan pastinya mobil ini juga udah dilengkapi sama airbag ya, jadi aman ya. Fitur keselamatannya menurut gua sudah cukup lah, sudah mumpuni juga gitu. Jadi nggak worry gitu naik mobil ini. Oke, sekarang lanjut ke dimensi ya men? Dimensi sama kefleksibelan. Kefleksibelan gimana itu? Dimensinya menurut gua kalau langsung dari sisi pengguna lah gitu ya. Jadi tadi udah gue jelasin ya, kalau dari dashboard dan lain-lain bikin visibilitasnya jadi lebih bagus. Ini juga udah ada sliding, reclining, sama yang paling penting adalah high adjuster juga lengkap gitu. Kadang-kadang orang-orang ya yang sporty kan yang dicari pasti high adjusternya ada nggak ya gitu. Karena kan memang seharusnya driver itu nyetir bisa ngelihat depan tuh lebih baik gitu, lebih bagus. Jangan terlalu mendelep
bahaya, nanti yang depan nggak kelihatan. Waduh, ngeri. Untuk laci penyimpanan juga menurut gue banyak tuh. Walaupun ini kecil ya, sebenarnya glove boxnya ini kecil, tapi lumayan lah, dan bisa jadi armrest juga. Di sini ada cup holder tadi yang bisa terintegrasi sama AC. Ini laci penyimpanan tertutupnya juga, bukannya masih ngagetin, tapi lumayan lah ukurannya. Nah sekarang kita ke baris kedua dan baris ketiga ya, kita cek. Ini yang paling penting sebenarnya. Kan kalau ngomongin mobil keluarga mah yang paling penting bukan di posisi driver, tapi di posisi passenger. Bisa nyap-nyap keluarga kalau nggak enak gitu kan ya. Nah ini nih, dimensinya nih. Tadi gua masuk juga masuknya enak ya. Dan bangkunya, slidingnya tuh bisa jauh banget tuh. Jadi ini bisa sangat-sangat menyesuaikan. Kalau yang belakang egois banget gitu, pengen lega, duduk baris ketiga pengen lega, ini bisa di sini. Tapi emang baris kedua harus sangat mengalah. Tapi ya ini kan sebenarnya bisa jadi pelaksanaan dari demokrasi di keluarga. Ya namanya baris ketiga mah lu nggak usah terlalu banyak berharap. Tapi ini realnya aja ya. Ini lu nanti lihat sendiri. Ini posisi duduk gua tadi di depan. Ini menurut gua masih lega tadi ya di depan. Ini gua di tengah dan gua masih punya space yang cukup lega. Kalau gua pindah ke belakang, kayaknya gua bakal punya space buat kaki juga yang lumayan lega banget. Tapi gua mau ceritain baris keduanya dulu. Di baris kedua dia cuman ada 2 headrest doang. Di bagian tengah memang dia nggak ke bagian headrest. Tapi kalau lu cuma duduk berdua, dia punya armrest yang tersembunyi. Kalau nggak dipakai, lu bisa tutup lagi, nanti lu bisa settingin. Jadi settingin karena ini pakai sarung jok ya. Tapi ya gitu deh, jadi lebih rapi sebenarnya. Terus di bagian atas juga headroomnya menurut gue lumayan gede tuh. Nah yang menarik lagi di bagian tengah nih men, dia ada atau nggak ada ini tunneling segini ya? Ada tapi kecil banget, hampir nyaris nggak ada. Dan itu salah satu bagian penting di mobil keluarga di baris kedua, terutama untuk yang duduk di tengah nih. Ini kadang tuh ganggu banget. Dan tonjolan ini kadang ganggunya, jadi kelihatannya juga mobil jadi nuansanya jadi kayak sempit gitu, kayak ada penghalang. Tapi kalau rata gini kelihatannya juga jadi lebih bagus ya. Sekarang kita cobain baris ketiga men. Ini bisa direbahin lagi guys. Nah ini posisi realnya tuh. Nah yang penting lu liatin kaki gue men. Gue masih punya rongga di sini. Tinggi gue 165 cm gitu. Tapi memang yang depannya memang harus agak majuan sedikit. Tapi nggak mentok ya tadi kalaupun maju gitu. Tapi kalaupun ini mau dimundurin juga sebenarnya masih bisa juga. Dan kaki juga masih bisa dikolong. Masuk ke kolong tuh maksud gue. Jadi masih ada space. Dan di sini enaknya di bagian belakang, selain bangkunya masih bisa direbahin juga ke belakang, ada headrestnya juga proper untuk 2 orang kan. Memang di belakang ada seat belt juga. Terus di bagian kiri dan kanan tuh ada kayak semacam buat armrest lah gitu ya, sama cup holder di sini. Jadi ya nyaman juga sih sebenarnya duduk di belakang, dengan kaca juga yang visibilitasnya menurut gue lumayan bagus. Ada hand grip buat pegangan, takutnya supir ugal-ugalan kan ya lebih nyaman gitu ya. Lempar sendal dari sini, woi pelan gitu. Panas sekali guys. Kita mau cek bagasinya. Ini dimensi bagasi ya. Ini posisi bangku berdiri dua-duanya. Ini yang tadi gua katain dulu. Nah, ini pakai bangku nih. Ini lumayan gede ya. Ini bisa masuk 2-3 lah galon. Terus koper juga masuk. Koper gede mungkin masuk 2 ya. Koper kecil mungkin 3 lah. Gitu. Atau tas-tas gitu juga masuk. Terus dia ada tempat penyimpanan juga di sini nih, rapih. Tuh. Karena biasanya kalau rapih itu kan pulang duluan. Anak SD. Ayo, siapa yang lebih rapih pulang duluan. Nah ini kalau lu bawanya lebih banyak, penumpang belakang bisa lu usir. Nggak, maksudnya nggak ada penumpang di baris ketiga. Lu bisa ratain aja karena nanti dia posisinya akan rata lantai. Dan kalau diratain lu lihat sana men ya. Tuh. Wow. Ini bisa rata. Ya mungkin lu mau bepergian jauh terus lu ya kayak camper van gitu ya. Tapi nggak mau dimodif, begini aja kali, gelarin kasur, kelar. Jadi bisa tiduran gitu. Udah men ya? Ya. Tuh guys, udah gua jelasin sisi per sisi, part per part
kenapa si XL7 Alpha ini terutama si warna Ivory menjadi rare dan banyak dicari dan banyak juga yang waiting list nungguin ini mobil. Ya itu tadi mungkin salah satu alasannya. Dan biasa semua kembali ke faktor harga sih. Karena harganya juga menarik, promo juga bagus, makanya nih orang beli. Yang mau datang sini boleh langsung ke Suzuki SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung. Nanti janjian sama Om Alfred atau mau langsung telepon dia aja nggak apa-apa. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse silahkan, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.